Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratal mukarramin yang saya hormati Bapak Ibnu Wali, Bapak dosen Ibnu Wali selaku pengampu mata kuliah PAI Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan mempresentasikan tentang demokrasi dalam kajian Islam. Jadi demokrasi dalam kajian Islam, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, dalam kajian Islam telah dikenal istilah modernisasi dan modernisme. Jadi modernisasi dalam kajian Islam itu termasuk di sini dari istilah modern atau modernisasi dan modernisme. Modernisme dalam istilah masyarakat barat memiliki arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lanjut, demokrasi dalam kajian umum. Demokrasi apa itu demokrasi dalam kajian umum? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang mempunyai makna kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi di sini berasal dari bahasa Yunani yang dibentuk dari demos dan kratos, ya, yang menjadi demokrasi, sehingga mempunyai makna yaitu kekuasaan rakyat. Merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi di negara kota Yunani kuno, khususnya Athena. Kota Athena menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 sebelum Masehi. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintah sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka dengan adanya sistem demokrasi. Atau kekuasaan absolut melalui pihak tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan pendapat bagi rakyat, namun pada awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka, melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing, dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu. Pada masa Yunani kuno dulu, sebelum tahun sebelum Masehi, sekitar 5 abad ke-4 sebelum Masehi, itu ada istilah demokrasi, namun tidak semua rakyat memiliki kebebasan, hanya laki-laki saja. Sedangkan lainnya untuk seperti wanita, budak, dan orang-orang yang orang tuanya bukan dari sana itu belum bisa menyampaikan atau tidak menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua, penggagas pertama kali demokrasi adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaharuan konstitusi yang dituliskan menjadi dasar bagi demokrasi di Athena. Namun, ia tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dicapai setelah 100 tahun kemudian oleh Kallisthenes, seorang bangsawan dari Athena. Pertama kali demokrasi itu digagas oleh seorang penyair dan negarawan, yaitu yang bernama Solon. Dia menuliskan sebuah paket pembaharuan konstitusi yang menjadi dasar bagi demokrasi Athena. Namun, ia tidak baru berhasil setelah 100 abad kemudian.
baru dicapai oleh seorang Cleisthenes, seorang bangsawan dari Athena. Dalam demokrasi tersebut tidak ada perwakilan dalam pemerintahan. Sebaliknya, setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memiliki kebijakan. Artinya tidak ada perwakilan untuk rakyat. Tidak ada perwakilan untuk tidak ada perwakilan untuk pemerintah, melainkan perwakilan menjadi perwakilan dari rakyat itu sendiri. Seperti itu. Jadi baru berhasil dicapai demokrasi itu setelah 100 abad kemudian. Dari sulun setelah 100 tahun baru dicapai oleh seorang Cleisthenes, seorang bangsawan dari Athena. Istilah demokrasi tidak memiliki definisi yang tetap karena demokrasi merupakan entitas dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Jadi demokrasi tidak memiliki makna yang khusus. Karena apa? Karena setiap negara memiliki demokrasi yang berbeda-beda. Negara luar negeri, setiap demokrasi itu memiliki perbedaan. Artinya karena demokrasi itu sesuai dengan tempat dan waktu. Tidak memiliki definisi yang tetap. Karena itu adalah sebuah entitas dinamis, artinya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya, menurut Rahmat Yassin, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Rahmat Yassin, yang paling populer sampai sekarang yaitu pendapat atau yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Artinya pendapat dari rakyat, memberikan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat itu sendiri, dan untuk rakyat itu sendiri. Artinya memberikan pendapat itu dari rakyat, sehingga apa? Sesuatu pemerintahan itu sumbernya dari rakyat. Gunanya untuk apa? Ya untuk rakyat itu sendiri. Itu yang paling populer sampai sekarang oleh apa yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln. Itu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, apa itu demokrasi dalam kajian Islam? Demokrasi dalam kajian Islam. Berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer. Ia selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas lama, sehingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi di kalangan umat Muslim. Jadi berbicara hubungan demokrasi dan Islam di sini merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer. Artinya setiap seperti acara tahunan. Artinya masa demokrasi dipermasalahkan lagi, setelah lama selesai lalu berapa bulan kemudian dipermasalahkan lagi. Seperti itu. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi di kalangan umat Muslim. Terus, demokrasi merupakan konsep baru dalam wacana politik Islam. Kaum Muslim baru kenal dengan demokrasi sejak abad lalu, yaitu setelah adanya pembentukan kebudayaan Islam setelah adanya pembenturan kebudayaan Islam dengan Barat. Di sini Muslim baru kenal dengan demokrasi itu seabad lalu, yaitu setelah adanya pembenturan kebudayaan Islam dengan Barat. Demokrasi diterima sejak luas oleh kaum muslimin, baik dari kelompok liberal maupun
konservatif. Mereka mengakui nilai-nilainya dan menganggapnya sistem ideal yang bisa diterapkan dalam kehidupan politik. Hanya sedikit kelompok Islam yang menolak konsep itu, karena biasanya adalah mayoritas radikal yang pola dasarnya bukan hanya menolak demokrasi, melainkan juga menolak cara-cara dasarnya, cara-cara konstitusional. Mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut John L. Esposito, pandangan yang mengatakan Islam tidak sejalan dengan demokrasi adalah karena mereka memandang dari sudut pengalaman negara-negara yang mayoritas Muslim itu pengalaman tentang raja-raja, para penguasa militer dan ex-militer yang memiliki legitimasi yang lemah, ditopang oleh kekuatan-kekuatan militer dari keamanan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bahtiar Effendi LIPP dan pengamat politik yang menyatakan bahwa pada umumnya negara Islam tersebut tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang memadai dan kelihatannya tidak mempunyai prospek untuk melakukan proses transisi kendatipun hanya ke semi demokrasi. Artinya istilah baru dalam kehidupan politik. Demokrasi itu adalah istilah baru dalam politik Islam. Lanjut. Dalam membahas relasi Islam dengan demokrasi, ada 3 kelompok atau pandangan yang berkembang dalam dunia Islam. Islam dengan demokrasi. Mengenai Islam dengan demokrasi, ada 3 kelompok atau pandangan yang berkembang dalam dunia Islam. Artinya, siapakah kelompok tersebut? Yang pertama, kelompok yang menolak demokrasi. Kelompok yang menolak demokrasi ini pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan 2 hal yang berbeda. Antara keduanya tidak bisa disatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan suatu yang harus ditolak karena merupakan suatu yang impossible dan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari. Menurut orang-orang yang menolak demokrasi, mereka berpendapat bahwa demokrasi dengan Islam itu tidak sejalan. Mereka berpendapat demokrasi dan Islam itu tidak sejalan. Mereka mengatakan adalah sesuatu yang impossible, artinya susah. Terus yang kedua yaitu kelompok moderat. Kelompok moderat ini menyatakan bahwa Islam bisa menerima adanya hidupnya dengan demokrasi. Di satu sisi Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Jadi pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan Islam dan demokrasi. Jadi setengah-setengah lah, istilah setengah-setengah, 50-50. Demokrasi bisa diterima dengan alasan tertentu dan demokrasi juga bisa ditolak karena alasan-alasan yang tertentu. Yang terakhir yaitu kelompok yang pro demokrasi. Kelompok yang pro demokrasi ini berpendapat mereka itu berbeda dengan 2 pendapat yang di atas. Kelompok pemikiran ketiga ini bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai suatu yang universal. Kalau yang kelompok ketiga ini yang menerima sepenuhnya dengan demokrasi karena mereka berpendapat di dalam Islam itu, di dalam diri Islam ada demokratis. Maka oleh karena itu kelompok ini menyatakan bahwa demokrasi menerima sepenuhnya dengan
demokrasi. Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inherent atau bagian integral dari Islam, dan oleh karenanya demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis, tidak hanya karena konsep musyawarah, tetapi yang juga mencakup tentang ijma dan penilaian interpretatif yang mandiri, yakni ijtihad. Di dalam Islam itu ada istilah musyawarah yang sejalan dengan ajaran demokrasi. Juga ada ijma yang merupakan sesuatu yang sejalan dengan demokrasi. Dan yang terakhir juga ada ijtihad. Jadi musyawarah, ijma, ijtihad itu termasuk ajaran demokrasi. Menurut kelompok ini sehingga berpendapat bahwa demokrasi itu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Karena di dalam ajaran Islam itu sendiri ada beberapa ajaran-ajaran demokrasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.